Assalamualaikum teman-teman hebatku, apa kabar semuanya? Bismillah, sehat, bahagia, berkecukupan ya, amin ya robbal alamin. Untuk apapun yang sekarang sedang teman-teman kerjakan, insya Allah diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Untuk segala doa yang sedang kita panjatkan, semoga Allah mengabulkan, dan jika tidak dikabulkan atau belum dikabulkan, lebih berbahagia lagi ya. Karena yang pertama itu adalah pilihan kita, dan yang tidak dikabulkan atau belum dikabulkan itu adalah pilihan Allah. Sedangkan Allah tahu yang terbaik untuk kita semua. Hari Jumat kemarin tanggal 27 Juni itu kan tanggal merah ya. Jadi saya ada libur kerja 3 hari. Tapi nggak tahu kenapa badan tuh bawaannya kayak nggak semangat. Dibilang sakit enggak, tapi dibilang sehat juga kayak ada yang lagi nggak connect gitu. Bahkan kemarin mau pergi ke Monas tuh hari Minggu tanggal 29, udah di tengah jalan pulang lagi karena ngelihat langit gelap banget gitu. Kayak jadi ragu-ragu akhirnya pulang. Udah nyampe di rumah, ternyata benar aja jam 10-an itu ternyata hujan. Sekarang tuh di daerah tempat saya tinggal lagi banyak banget orang-orang rajin jalan pagi. Sore juga kadang-kadang ada. Nah kalau Sabtu Minggu lebih banyak lagi karena banyak yang dagang. Segala makanan ada di situ. Mau pilih apa? Mau yang dingin, mau yang panas, anget, semuanya ada. Tinggal pilih aja. Jadi berangkatnya jalan kaki, pulangnya bawa makanan. Yang niat diet ya gagal. Yang jalan punya tujuan masing-masing ya. Ada yang cuma mau cuci mata aja daripada bosan di rumah, ya udah jalan kaki. Ada juga yang saya menurunin berat badan, jadi saya harus jalan kaki. Semua dengan niatannya masing-masing. Ada yang emang punya goals, ada juga yang cuma ikut-ikutan. Nah bicara tentang ikut-ikutan, ini gaya hidup minimalis yang lagi kita jalanin. Mungkin ya ada teman-teman yang lagi jalanin. Itu beneran pilihan gaya hidup kita atau kita cuma ikut-ikutan? Saya rasa nggak semua cocok jadi minimalis ya. Karena ternyata hidup minimalis itu bukan hanya soal buang barang. Tapi yang perlu diperhatikan lagi adalah soal buang nafsu kita. Karena nanti biasanya ada aja nih pertanyaan-pertanyaan. Serius, kamu gak punya barang ini? Kamu gak bosan bajumu itu aja? Bosan banget lihat kamu, bajunya gak ganti-ganti. Kamu kok betah ya rumah kosong kayak begini? Atau ada yang lebih ekstrim lagi. Jangan pelit-pelit lah sama diri sendiri, masa itu aja gak punya? Dulu saya suka ngobrol sama diri sendiri. Beneran gak sih saya itu tertarik ngejalanin gaya hidup minimalis ini? Atau karena terpaksa aja? Karena jujur teman-teman, saya memulai mempelajari hidup minimalis itu saat kondisi keuangan memang lagi nggak baik-baik aja. Saat itu tahun 2021 ya, sekitaran itu. Kita sama-sama tahu ya, masih ingat itu ada pandemi. Hampir semua orang terkena dampaknya. Banyak yang kehilangan pekerjaan juga. Bisnisnya banyak yang mandek ya, nggak bisa bertahan. Banyak juga yang kehilangan anggota keluarga bahkan. Tapi saat keadaan yang lumayan terjepit itulah saya berpikir, mau terpaksa atau enggak, tapi gaya hidup minimalis ini yang bisa menyelamatkan saya dari situasi yang serba sulit saat itu. Saya pelajari sedikit demi sedikit prinsip-prinsip gaya hidup minimalis itu. Saya juga sempat baca buku yang karya Marie Kondo itu. Punya teman saya, beliau sendiri yang beli tapi beliau juga belum sempat baca, katanya lagi nggak ada moodnya. Itulah salah satu alasan kenapa saya kalau mau beli buku itu harus mikir 2-3 kali. Karena kadang-kadang kita beli-beli gitu, tahu-tahu nggak dibaca. Bahkan ada banyak koleksi buku saya dulu yang sering saya beli waktu saya belum punya anak-anak ya. Jadi punya uang belinya ke buku. Masih rapi, masih dibungkus, plastiknya aja belum sempat dicolek-colek acan gitu ya, kata orang Sunda mah. Akhirnya dihitung-hitung, kan saya biasanya nggak suka saya copot ya price-nya tuh di buku. Dihitung-hitung sampai ya lumayan gitu. Bukunya itu paling dibaca sekali dan itu udah. Akhirnya setelah itu saya pikir-pikir, kayaknya nggak perlu beli bukunya deh. Langkah pertama yang saya praktekin itu justru bukan decluttering teman-teman, tapi menentukan mana yang keinginan dan mana yang kebutuhan. Situasi saat itu kan lumayan lagi mendukung tuh. Nggak bisa pergi ke mall, nggak bisa pergi ke pasar, nggak bisa kemana-mana pokoknya. Nah setelah suasana mulai membaik, tanpa sadar, saya ngerasa ternyata nggak bolak-balik ke mall itu saya baik-baik aja ya. Yang biasanya belanja bulanan, sekarang belanjanya ke warung aja. Atau kalau ada waktu ke pasar. Beli segala sesuatu yang memang stoknya memang benar-benar udah habis. Nggak lupa bawa catatan biar belanjanya nggak ngaco. Sebelum pandemi itu, saya setiap hari beli minuman di luar itu bisa dalam waktu sebulan ya, bisa mungkin 20-25 kali.
Entah es teh lah, entah es jeruk, cappuccino cincau, entah Milo, entah apalah pokoknya minuman. Misalnya bayangkan satu cupnya 10.000. Saya sama anak beli berdua 20.000. Kali sebulan tuh udah berapa? Bukan cuma buang-buang uang, tapi juga kita nyampah di badan. Banyak minum minuman gula yang ternyata gula itu kan gak bagus buat badan ya, bisa bikin diabetes, kegemukan, dan lain-lain. Nah setelah pandemi itu cuma bisa minum air putih aja sama stok minuman manis-manis yang udah ada di rumah sebelum ada pandemi itu ya. Minum air putih aja gitu, kembung-kembung. Tapi kita berharapnya biar sehat ya udah minumin air putih aja, walaupun rasanya agak-agak gak enak gimana gitu ya awal-awalnya. Tapi lama-lama terbiasa juga. Yang perlu diperhatikan adalah kalau kita nggak punya cukup uang, semua pengeluaran kita pangkas, lalu kita bungkus seolah-olah kita memilih gaya hidup minimalis. Padahal di dalam hatinya jejeritan, masih pengen beli ini, masih pengen beli itu. Tapi kadang-kadang memang ada beberapa orang yang menjalani gaya hidup minimalis di awalnya tuh terpaksa dulu sama keadaan. Karena misalnya kehilangan pekerjaan atau apalah gitu. Kepaksa dulu, lama-lama dia bisa berdamai sama keadaan itu dan akhirnya malah menikmati gaya hidup minimalis. Saya sendiri setelah berjalan sekian lama gitu ya untuk milah-milah nih, termasuk mungkin dibilangnya nahan juga nih kalau mau beli sesuatu. Kadang-kadang saya masukin ke keranjang dulu terus belanjanya kapan-kapan. Kadang-kadang saya hapusin lagi gitu. Setelah itu saya baru melakukan decluttering. Saya nggak ekstrim juga sih ya. Semuanya dibuang gitu sampai rumah kosong banget, enggak. Karena kan di rumah juga bukan semuanya barang-barang saya kan. Saat itu juga masih mikir-mikir, ini disimpan dulu deh, kali aja ntar butuh. Biar nanti nggak usah beli lagi gitu. Tapi kalau baju-baju yang udah sempit, saya juga tahu diri nggak mungkin saya bisa selangsing itu lagi. Ya udah dikeluarin aja, dikasih ke orang-orang yang mau nerima gitu, mau pakainya. Karena kadang nggak semua orang mau ya terima barang-barang pemberian dari orang lain, apalagi itu barang-barang second. Terus barang-barang yang udah rusak, yang udah nggak bisa dipakai lagi, ya mau diapain lagi, ngapain disimpan, ditaruh aja di luar. Kadang-kadang diambil sama abang-abang yang tukang rongsok itu. Ada teman saya yang bilang sekarang banyak lagi merek-merek tertentu yang katanya minimalis. Banyak workshopnya juga, banyak kursus dan lain-lain. Saya sih jujur nggak melakukan itu semua ya. Kalaupun itu bisnisnya mereka ya silakan aja. Tapi saya menjalani yang apa adanya aja dulu. Terus kalau gitu siapa aja yang cocok jalanin gaya hidup minimalis? Misalnya kamu yang punya kesibukan tingkat tinggi, yang nggak punya banyak waktu di rumah untuk beberes rumah. Atau kamu ya, atau IRT yang di rumahnya maunya lebih rapi. Punya banyak waktu luang biar bisa sosialisasi di luar rumah. Atau juga buat kamu yang lagi nyari makna hidup, pengen hidup tuh lebih tenang, lebih berharga, gak menjadikan barang itu sebagai value kamu atau sebagai identitas kamu. Minimalisme bisa jadi pintu utama menuju hidup yang lebih tenang, lebih sehat, lebih damai. Repot kalau kita menjalaninya cuma karena ikut-ikutan. Gaya hidup minimalis ini adalah proses seumur hidup, bukan hasil. Jadi kita harus bisa menikmati setiap prosesnya. Poin gaya hidup ini bukan di sedikitnya barang di rumah kita, tapi rasa cukup yang ada di dalam hati kita. Untuk teman-teman yang menjalankan prinsip-prinsip hidup minimalis, karena memang keadaannya yang lagi nggak mudah, nggak apa-apa, dilanjutin aja. Siapa tahu nanti kalian klik sama gaya hidup minimalis ini, nanti kehidupan kalian membaik. Tapi kalau kalian tetap melanjutkan gaya hidup minimalis ini karena sudah merasa nyaman, kalian jadi yakin bahwa punya banyak barang bukan jadi penyebab kebahagiaan kalian. Gaya hidup minimalis bukan mengajarkan kita untuk pelit sama diri sendiri ataupun orang lain. Gaya hidup ini mengajarkan kita tahu batas cukup, tahu mana yang penting dan tidak penting. Dan mengajarkan kita untuk lebih menyayangi diri sendiri dengan tidak menjadikan barang-barang sebagai identitas kita. Nah teman-teman, coba dirasa-rasa lagi kira-kira gaya hidup yang sekarang lagi kita jalanin itu memang sebuah pilihan kita, keterpaksaan, atau cuma ikut-ikutan? Videonya sampai di sini dulu ya, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum. Tereska Maya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.